Petugas Samapta Polres Mojokerto merazia sejumlah warung angkringan di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Sejumlah pemuda yang berada di pinggir jalan dicurigai pesta miras langsung diperiksa. Petugas pun menemukan minuman di ceret plastik miras yang dicampur dengan kopi. Tak hanya itu, polisi juga menggeledah sepeda motor dan mobil yang digunakan para pemuda tersebut. Razia kemudian dilanjutkan ke penjual angkringan berikutnya. Di sebuah angkringan berdekatan dengan Stadion Mojosari, petugas menemukan puluhan botol miras disembunyikan di lapak dagangan. Satu dus miras arak Bali berjumlah 50 botol berhasil disita petugas. Para pembeli dan penjual miras langsung dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Selain menemukan puluhan botol miras, razia juga dilakukan di tempat lain dengan sasaran prostitusi dan judi. Kita laksanakan ada 3 lokasi. Satu lokasi pertama adalah angkringan di Mojosari. Ada beberapa orang, ada 2 orang yang kita amankan di situ minuman arak, minuman keras yang tidak ada izinnya di muka umum. Selanjutnya kita amankan, kemudian kita akan dipiringkan. Razia ini dilakukan setelah ada aduan dari masyarakat maraknya miras di warung angkringan. Ia mengimbau agar masyarakat dan pedagang angkringan melapor jika ada peredaran miras di kawasan sekitar Stadion Mojosari. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sebuah rumah di Dusun Bukit Mangkadir, Desa Riding Panjang, Bangka, Provinsi Bangka Belitung digerebek polisi lantaran dijadikan gudang penyimpanan benur lobster ilegal. Polisi menangkap 10 orang tersangka dan menyita 177.600 benih lobster yang tersebar di beberapa kolam dan puluhan kotak penyimpanan yang ditaksir bernilai 35 miliar rupiah. Pelaku berencana menyelundupkan ratusan ribu benih lobster ini ke luar negeri melalui Bangka Belitung. Modus pelaku penyelundupan baby lobster dari Pulau Bangka menuju Singapura menggunakan kapal cepat. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan benih lobster sebanyak 37 box styrofoam serta 3 unit mobil pengangkut. Kita telah melakukan penindakan terhadap gudang penyelundupan benih lobster yang beroperasi di wilayah Dusun Bukit Mangkadir, Desa Riding Panjang, dengan proses penyelidikan kami yang sudah relatif lama ya, sehingga kami betul-betul bisa mengikuti bagaimana proses keluar masuknya barang ya, sehingga pada hari ini kita melakukan pengungkapan. Ke-10 tersangka saat ini diamankan di Pol Airut, Polda Babel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan dengan ancaman penjara 8 tahun dan denda 1, miliar rupiah. Sementara benur sitaan akan dilepas liarkan kembali di perairan Ketawai, Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, CEO SpaceX Elon Musk tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali pada Minggu pagi. Elon Musk tiba di Bali untuk menghadiri World Water Forum ke-10 dan peluncuran layanan internet Starlink di salah satu puskesmas di Denpasar yang menandai awal internet Starlink masuk ke Indonesia. Elon Musk tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai Bali pada pukul 8 WITA menggunakan pesawat jet pribadi. Kehadiran Elon Musk disambut langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Kedatangan Elon Musk dalam rangka menghadiri World Water Forum WWF ke-10 sebagai pembicara. Selain itu, Elon Musk juga meresmikan penggunaan layanan internet Starlink milik SpaceX di Puskesmas Pendamping 1 Sumerta Denpasar, Bali pada Minggu sore bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi, dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Kerjasama ini sebagai bentuk pemerataan layanan internet di seluruh provinsi di Indonesia yang akan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Elon Musk menekankan pentingnya konektivitas, salah satunya jaringan internet yang dapat membawa dampak signifikan pada perekonomian suatu daerah. If you can access the internet, then you can learn anything, and you can also sell your goods and services worldwide.
So I think it's going to be incredibly beneficial, especially to remote communities. Puskesmas dan pendidikan ini kan memerlukan akses konektivitas. Ya kan, prioritas kita, apalagi untuk saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah terluar, terdepan gitu. Layanan internet Starlink akan dipasang untuk 3.400 puskesmas di Indonesia dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat. Diketahui, Indonesia memiliki 10.000 puskesmas dan 2.700 diantaranya mengalami kesulitan mengakses internet dan 700 sama sekali tidak dapat mengakses internet. Dari Badung dan Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, TNI Angkatan Laut siap mengamankan gelaran International World Water Forum ke-10 di Bali. Melibatkan sekitar 3.000 personel, TNI Angkatan Laut juga menurunkan 7 KRI, yakni 6 kapal perang dan KRI Rajiman Weddiodiningrat yang juga kapal bantu dengan fasilitas setara rumah sakit tipe B. Sebanyak 3.000 personel TNI Angkatan Laut diturunkan untuk mengamankan wilayah laut dalam gelaran internasional World Water Forum atau WWF ke-10 di Bali. Pengamanan wilayah laut ini juga melibatkan 7 KRI, yakni KRI Igusti Ngurah Rai 332, KRI Raden Edi Martadinata 332, KRI Ahmad Yani 351, KRI Sultan Hasanuddin 366, KRI Layang 635, KRI Marlin 877, dan KRI Rajiman Weddiodiningrat. Usai mengikuti gelar pasukan di dermaga timur Pelabuhan Benoa yang dipimpin Panglima Koarmada II, Laksamana Muda Ariantio Contowibowo, 6 KRI langsung diberangkatkan menuju ke sejumlah titik yang tersebar di perairan Bali. Selain 6 kapal perang, TNI AL juga mengerahkan KRI yang sanggup menangani emergensi medis, yakni KRI Rajiman Weddiodiningrat 992. KRI dengan fasilitas setara rumah sakit tipe B ini disiagakan untuk membantu menangani jika ada peserta atau delegasi yang sakit dan butuh penanganan medis. Apapun itu ancaman yang menggunakan laut sebagai sarananya, insya Allah akan kita antisipasi dengan sebaik-baiknya. Contoh, Bandara Ngurah Rai ini agak spesifik, di mana ujung-ujung landasan itu berkaitan dengan air, berkaitan dengan laut. Maka kita jagain di setiap ujung-ujung landasan tersebut ada satuan-satuan kita yang melekat dengan runway tersebut dari aspek laut. Laksda Ariantio juga menegaskan tidak ada pembatasan aktivitas nelayan untuk mencari ikan di wilayah perairan Bali. TNI justru mengajak untuk bersinergi jika ada gangguan atau ancaman di wilayah Bali dapat disampaikan dengan segera. Dari Denpasar, Bali, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pesawat latih PKEFP jatuh di kawasan Serpong, Kota Tangerang, Banten. 3 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Polisi menyerahkan sepenuhnya penyelidikan jatuhnya pesawat kepada pihak KNKT. Polisi juga memastikan tidak ada korban warga sipil dari kecelakaan tersebut. Petugas gabungan masih melakukan olah tempat kejadian perkara dalam insiden jatuhnya pesawat di lapangan Sunbras BSD Tangerang Selatan, Banten. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Ibnu Bagus Santoso menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan jatuhnya pesawat kepada pihak KNKT. Tak hanya itu, polisi juga memastikan tidak ada korban warga sipil dari kecelakaan tersebut. Telah terjadi kecelakaan pesawat Indonesia Flying Club yang dari Pondok Cabe mengalami kecelakaan di wilayah BSD Serpong ini pada pukul 14.00 WIB. Dugaan sementara. Ya baik, masih dalam proses pendidikan dari KNKT. Nanti akan disampaikan juga, tidak ada dari warga sekitar. Pesawat latih jenis Cessna jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang. Sebelum terjatuh, pesawat sempat hilang kendali hingga akhirnya menabrak sejumlah pohon dan terjatuh. Petugas gabungan yang tiba di lokasi sempat kesulitan mengevakuasi korban jatuhnya pesawat di lapangan Sunbras BSD Tangerang Selatan, Banten. Bahkan proses evakuasi salah satu korban sempat mengalami kendala karena kondisi korban dalam keadaan terjepit bagian dalam pesawat. Kondisi ketiga korban jatuhnya pesawat dalam keadaan utuh bagian tubuhnya. Ketiga korban pun akhirnya baru dapat dievakuasi 3 jam kemudian dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta.
Desiana Kartika Bahari selaku Kepala Basarnas Jakarta mengatakan jika dugaan sementara pesawat jatuh karena cuaca buruk. Lihat dalam keadaan Mac Delta ketiganya dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kondisi tubuh utuh ketiga-tiganya. Dugaan jatuh sementara apa kami belum bisa menjawab ya. Kalau melihat cuaca pada saat hujan itu hujan lebat. Dari Tangerang, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Ya, pesawat latih dengan nomor registrasi PKIPF jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan. Pesawat sempat mengalami oleng, kemudian terbang turun dan tidak terkontrol menabrak sejumlah dahan pohon dan terjatuh. Pesawat latih dengan nomor registrasi PKIVF terjatuh di kawasan BSD Serpong Minggu sekitar pukul 2 siang. Pesawat diketahui milik Indonesia Flying Club. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, pesawat terlihat terbang dengan kondisi oleng terbang dari arah barat mengarah ke timur. Saksi juga sempat melihat di pesawat berteriak minta tolong, pesawat kemudian terbang turun dan tak terkontrol menabrak sejumlah dahan pohon. Pesawat lantas jatuh di pinggir lapangan dengan kondisi kepala pesawat lebih dulu membentur tanah. Diketahui 3 orang meninggal dunia dalam kejadian ini. Pesawat ini awalnya take off dari Bandara Pondok Cabe. Pesawat sempat landing di Bandara Khusus Salaka Negara. Namun saat kembali ke Bandara Pondok Cabe, pesawat itu jatuh di sekitar lapangan Sunbras BSD. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah warga di sekitar lokasi sempat mendengar suara keras sebelum pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Warga sekitar lokasi kejadian sempat mendengar suara ledakan keras sebelum pesawat jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan. Warga pun tak mengira dan panik saat pesawat tiba-tiba jatuh di lapangan Sunburst. Dari kesaksian warga, ada 3 orang korban yang berada di dalam pesawat. Biasanya hujan, rintik-rintik. Anginnya gimana bang untuk kondisi Biasa aja angin? sih kalau angin cuma gede aja. Oh, saat itu abang lagi di mana bang? Lagi kerja di Giant. Sempat ngeliat pesawatnya oleng atau gimana bang pas apa Cuma suaranya aja sih. Suara meledak. Terus tadi infonya ada berapa bang yang ini bang penumpangnya? Ada 3 korban. Yang mental keluar 1, yang 2 masih di dalam. Oh gitu, siap. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kakek terjebak dalam kebakaran hotel di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Beruntung kakek berusia 75 tahun tersebut dapat menyelamatkan diri dengan bertahan di teras lantai 3 gedung. Sebuah hotel di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terbakar hebat pada Sabtu pagi. Dalam kebakaran tersebut, seorang kakek pengunjung hotel terjebak. Beruntung, kakek berusia 75 tahun tersebut dapat menyelamatkan diri dengan bertahan di teras lantai 3 gedung. Setelah api padam, petugas langsung melakukan evakuasi dengan menggunakan anak tangga milik Damkar Kota Tebing Tinggi. Menurut keterangan korban, awalnya ia tidak mengetahui ada kebakaran di penginapan itu karena sedang tidur. Namun saat terbangun, ia mencium bau gosong dan langsung berlari ke lantai 3, kemudian keluar ke teras gedung melalui jendela. Ya, alhamdulillah tadi kita sedang melakukan proses pemadaman. Ternyata dapat laporan bahwasanya ada 1 korban orang tua yang ternyata masih ada di lokasi kebakaran. Sehingga tadi tim mengambil tindakan untuk langsung menjemput korban tersebut yang berada di atas gedung. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang belum diketahui penyebabnya tersebut. Meski demikian, menurut saksi mata, api berasal dari salah satu kamar di lantai 2 gedung dan kemudian merambat ke kamar lainnya. Dari Kota Tebing Tinggi, Abdullah Sani Hazibuan, iNews melaporkan. Puluhan kendaraan terjatuh saat melintasi jalan aspal berlumpur di Pandeglang, Banten.
Diduga jalan aspal beton tertutup material tanah merah yang licin berasal dari pengerukan tanah yang dilakukan oleh subkontraktor yang digunakan untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Rekaman video amatir merekam sejumlah pengendara sepeda motor yang terjatuh di Kampung Cimanggis, Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Diduga, pengendara motor tak mampu mengendalikan laju kendaraan karena aspal beton tertutup tanah merah. Pengawas lapangan mengakui adanya ceceran tanah dari truk yang keluar dari lokasi tambang. Pihak pengelola berusaha membersihkan jalan dengan menyemprotkan air. Namun, jalan aspal bertanah merah justru menjadi licin hingga mengakibatkan pengendara terjatuh. Si korban sendiri ada ini nggak kontribusinya dari perusahaan sendiri, Bang? Kalau untuk kelaka sih sebetulnya nggak terlalu parah ya, Pak ya. Cuma ada keplesetan doang, maka kami ya selalu mengarahkan ke pihak korban. Tapi korban nggak parah, Pak. Pihak perusahaan merasa kecelakaan tersebut tidak begitu berbahaya, sehingga mereka tidak perlu bertanggung jawab. Selain meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan untuk membersihkan ceceran tanah merah di jalanan, warga juga meminta biaya pengobatan dan kerusakan sepeda motor akibat terjatuh di jalan licin tersebut. Harapan kami semua masyarakat ini, itu jalan dibersihkan, ditertibkan. Andai kata itu kan terjadi, kayak seperti ada video kemarin itu, terjadi kecelakaan kan rugi masyarakat, Pak. Diketahui material tanah merah yang tercecer di jalan tersebut berasal dari pengerukan tanah yang dilakukan subkontraktor untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbang. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, niat hati hendak menumpang ke Alahan Panjang, Solok, Sumatera Barat dengan sebuah mobil yang dikendarai oleh dua orang tidak dikenal. Seorang wanita buruh tani malah menjadi korban perampokan dan pembegalan. Pelaku menguras harta benda berupa perhiasan, handphone, dan uang korban senilai 25 juta rupiah. Seorang wanita dengan kondisi tangan, mulut, dan mata terikat kain tampak menangis dan terduduk di pinggir jalan raya di Nagari Kinari, Kecamatan Bukit Sundi, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Sejumlah warga yang melintas di kawasan tersebut langsung berusaha menolong korban dengan membuka ikatan yang ada di tubuh korban. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Solok untuk mendapat perawatan medis. Sebelumnya, korban hendak berangkat dari rumahnya menuju daerah Alahan Panjang untuk bekerja mengupas bawang. Korban menumpang mobil ke arah Alahan Panjang yang berisikan dua orang pria. Namun di tengah perjalanan korban diikat dan diancam untuk menyerahkan barang berharganya kepada pelaku. Perhiasan kalung anting dan gelang emas korban serta handphone dan uang tunai korban berjumlah 25 juta rupiah raib diambil pelaku. Untuk korban naik di penyangkalan yang ditumpangi oleh pengendara roda 4 yang di dalamnya ada dua orang laki-laki. Di tempat yang sepi, korban diancam dan diminta untuk menyerahkan perhiasan dan barang-barang berharga lainnya berupa cincin, kalung, dan satu buah HP. Kasus ini ditangani oleh pihak kepolisian Bukit Sundi dengan memeriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan sejumlah barang bukti termasuk kain yang digunakan untuk mengikat korban. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang terdakwa kasus pembunuhan Vina dan Eki yang telah bebas usai menjalani hukuman 3 tahun lebih memberikan pengakuan yang mengejutkan. Ia ditangkap tanpa penjelasan hingga dipukuli untuk mengakui perbuatan keji yang tak pernah dilakukannya. Ia pun meminta nama baiknya dipulihkan untuk mempermudah baginya memperoleh pekerjaan. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Saka Tatal, terdakwa kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki, membeberkan fakta 8 tahun lalu yang menimpanya. Pemuda yang saat ini berusia 23 tahun tersebut mengaku tak melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, yakni terlibat dalam pembunuhan sadis dan pemerkosaan terhadap Vina dan Eki. Bahkan ia yang bebas usai menjalani hukuman hampir 4 tahun mengaku tidak mengenal Vina ataupun Eki.
Saka menjelaskan pada saat malam temuan jasad Pina dan Eki di flyover Talun sedang berada di rumahnya dan tak terlibat dalam pembunuhan tersebut. Dirinya mengaku ditangkap tanpa alasan saat hendak mengantarkan motor kepada pamannya. Gimana kejadian aja saya nggak ada di situ. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Saya datengin, saya kan ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun. Nggak ada penjelasan apapun. Langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin. Suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Sementara kuasa hukum Saka telah berupaya maksimal untuk membebaskan terdakwa. Namun upaya mencari keadilan ke Komnas HAM hingga Komisi Yudisial tak membuahkan hasil dan justru menguap. Tapi sebelum persidangan, kita sudah melakukan upaya-upaya. Ini ada permasalahan yang tidak seharusnya terjadi di tingkat kepolisian pada saat penangkapan terhadap yang diduga waktu itu masih pelakunya. Kemudian juga pada saat perjalannya kita sudah melaporkan ke Komnas HAM, ini tanda terima dari Komnas HAM. Juga kita sudah meminta ke Komisi Yudisial untuk melihat hasil persidangan itu seperti apa. Tetapi sama sekali tidak ada hasil. Pengacara Saka Tatal berharap namanya yang tercoreng usai diadili dalam kasus pembunuhan Pina bisa diperbaiki untuk mempermudah dirinya mencari dan melamar pekerjaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Iskandar Ainus melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, kasus pembunuhan Vina dan Eki menyisakan banyak misteri. Mulai dari dugaan keterlibatan aparat hingga terpidana yang mencabut pengakuannya. Bagaimana upaya pihak keluarga mengungkap kasus pembunuhan ini? Berikut pernyataan kuasa hukum keluarga Vina. Ya, tentunya kami akan terus mencari informasi tambahan, ya membantu kepolisian untuk mendapatkan bukti-bukti tambahan perihal keberadaan 3 orang tersangka tersebut. Tapi kan tentunya itu bukanlah menjadi tugas inti kami ya. Nah, memang ada beberapa yang kami anggap aneh gitu, karena dirasa saat itu sudah ada dugaan-dugaan kepada para pelaku, namun kenapa pihak kepolisian tidak segera melakukan penangkapan kepada mereka? Seolah-olah perkara ini seperti dikaburkan. Ya. Jadi begini Mbak, statement Pak Hotman, karena beliau kan ini adalah bos kami ya, maksudnya senior kami juga dalam perkara ini. Tentunya beliau itu tidak menyampaikan secara langsung siapa orangnya, tetapi kan ini informasi yang didapat dari beberapa informan. Dugaannya adalah mereka tersebut di-backingi oleh salah satu orang pejabat ataupun dari kepolisian. Kan hanya menanyakan apakah benar seperti itu kan statementnya Bapak, apakah benar mereka di-backingi oleh oknum-oknum tersebut sampai sekuat ini para pelaku hingga tidak tertangkap. Ada kejanggalan-kejanggalan itu tadi kan di antaranya. Saya belum bisa menjawab. Nah, jikalau tiba-tiba di kejaksaan mereka mencabut secara keseluruhan BAP tersebut secara bersama-sama, berarti kan ini yang menjadi pertanyaan besar, apakah memang di dalam pemeriksaan saat itu terjadi penekanan-penekanan, kemudian ada juga terjadi misalkan intimidasi terhadap mereka untuk mengatakan bahwa orang tersebut tidak terlibat, itu kan bisa saja terjadi gitu. Pemirsa, seorang siswa kelas 8 di sebuah madrasah sanawiyah negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah mengalami luka bakar serius di bagian lengan dan dada setelah ditempeli setrika panas oleh temannya. Diduga aksi saling ejek dengan memanggil nama orang tua menjadi penyebab penganiayaan antar siswa itu terjadi. Dunia pendidikan di tanah air kembali tercoreng dengan aksi bullying antar siswa. Kali ini aksi bullying terjadi di sekolah madrasah sanawiyah negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Korbannya adalah D, siswa berusia 14 tahun, warga Tengaran, Kabupaten Semarang yang duduk di bangku kelas 8. Korban mengalami luka bakar di bagian lengan dan dada setelah disetrika oleh temannya.
Aksi penganiayaan bermula saat korban dan pelaku tengah sholat maghrib di sekolah. Tak disangka pelaku berinisial F yang juga siswa kelas 8 asal Bali tega menempelkan setrika panas ke tubuh korban sebanyak 3 kali. Penganiayaan diduga dipicu aksi saling ejek antar keduanya dengan memanggil nama orang tua. Dengan luka bakar serius, korban langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Betul, di setrika Pak. Ada 3 titik, yaitu lengan sebelah kanan, kemudian ujung dada sebelah kiri dan tengah. Saling ejek-ejekan, saling memanggil nama ibu gitu aja. Akibat kejadian tersebut, orang tua korban telah melapor ke Polres Semarang dan kasusnya kini tengah ditangani oleh penyidik. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. 4 orang jemaah calon haji dari asrama embarkasi Bekasi, Jawa Barat terpaksa batal berangkat ke Tanah Suci. Keempat jemaah calon haji ini didiagnosa menderita penyakit pasca operasi, diabetes, dan gagal ginjal. Empat orang jemaah calon haji yang keberangkatnya melalui asrama haji embarkasi Bekasi gagal berangkat ke Tanah Suci pada Minggu siang. Keempat jemaah calon haji ini terdiagnosa berbagai penyakit, seperti 1 jemaah asal Garut baru menjalani operasi. 2 jemaah asal Kabupaten Bogor didiagnosa mengidap diabetes, dan 1 jemaah asal Kabupaten Karawang didiagnosa mengalami gagal ginjal. Keempat jemaah calon haji ini dipulangkan ke daerah masing-masing dan untuk menjalani pengobatan dan memutuskan akan berangkat tahun depan. Itu kita sampaikan di awal-awal, jadi penundaan itu juga sebenarnya di daerah banyak terjadi gitu untuk yang kasus-kasus berat. Karena kondisi tahun ini di Arab Saudi luar biasa. Panasnya bisa mencapai 48 derajat Celcius. Nah itu ekstrim. Kalau malam bisa dingin sekali. Gitu. Nah di samping itu kelembapannya juga sangat rendah. Ini yang mengakibatkan jemaah harus bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut. Kondisi cuaca ekstrim di Arab Saudi memaksa jemaah calon haji mempersiapkan kondisi kesehatan dengan baik dan harus benar-benar fit. Untuk tahun 2024 ini sebanyak 4.201 jemaah asal Provinsi Jawa Barat akan berangkat ke Tanah Suci, yang dibagi 2 pemberangkatan dari embarkasi Bekasi dan embarkasi Kertajati. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, wisata sejarah menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan jemaah calon haji Indonesia saat berada di Madinah, Arab Saudi. Salah satunya dengan mengunjungi Jabal Uhud, lokasi perjuangan Rasulullah saat melawan kaum kafir Quraisy. Selain Masjid Nawawi, kota Madinah juga memiliki banyak situs sejarah yang menjadi saksi perjuangan umat Islam. Salah satunya adalah Jabal Uhud. Di tempat inilah kaum muslimin yang dipimpin langsung Rasulullah berperang melawan kaum kafir Quraisy. Selain menjadi lokasi peperangan di Jabal Uhud, juga terdapat makam sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Jubair dan Ibnu Al-Walid serta paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Turun dari bus langsung nangis sampai ke sini, sampai bisa naik ke atas ini, nangis nggak berhenti-berhenti. Sampai nggak bisa ngomong, bahagia ya Allah, baru pertama saya menginjakan kaki ke Tanah Suci ya Allah. Sukacita dan haru dirasakan jemaah calon haji saat mengunjungi Jabal Uhud. Seperti juga yang dialami Yuyun, jemaah calon haji yang menunggu selama 11 tahun sampai akhirnya bisa menginjakan kaki di Tanah Suci. 11 tahun menunggu, alhamdulillah sekarang Allah panggil, diberi kesehatan, diberi panjang umur. Bahkan saudara saya kemarin seminggu lagi mau berangkat ke Tanah Suci, Allah udah panggil. Allah udah panggil duluan, padahal tinggal 1 minggu lagi, 1 kloter, 1 kelompok, 1 KBIH. Kita menunggu 11 tahun, alhamdulillah akhirnya bisa kesini diberi kesehatan panjang umur. Wisata ziarah jemaah calon haji Indonesia ke Jabal Uhud ini didampingi pembimbing ibadah dan ketua rombongan. Melalui kunjungan ke situs sejarah diharapkan jemaah calon haji bisa mengambil hikmah perjuangan Rasulullah, meningkatkan keimanan,
dan selalu istiqomah dalam beribadah serta menjaga ukhuwah Islamiyah. Dari Madinah, Arab Saudi, Suud Nurpadli, iNews melaporkan.